Istima'a li kalami wa kalami habibi wa tibai isri ida ja'alla itiba'ahu ayatu hubbi wa wasilatu qurbi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sair atba'i wa hirbi asyhadu an la ilaha illallah la syarika la yamunu bi fadli wa yamna'u bi adli wa huwa alamu haitsu yaj'alu risalata wa huwa alamu bil mutadin wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh sayyidul awalin wal akhirin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nurid dati wa sirisari fi sama fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah, ittaqullahu ta'ala wa tafakkaru fi khalqi samawati wa ma'auda Allah fihima mil ayati dalat ala kalamali ilmi wa qudrati wa timami hikmati wa kam fi samawati wal ard min ayatin dahiran ala inna Allah ala kulli shay'in qadir wa innahu qad ahata bi kulli shay'in ilman. Qala ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fil anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haqqu wa awalu yakfi bi rahbi annahu ala kulli shay'in shahid ala innahum firmiyati min liqa'i rabbihim ala innahu bi kulli shay'in muhitu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita ucapkan puja bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini kita bisa hadir di tempat halaqah ilmu, dibacakan zikir Maulid Nabi Muhammad SAW, pembacaan sholawat. Semoga kedatangan kita semuanya diampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa keluarga kita, sanak saudara kita, kedua orang tua kita, dan dosa-dosa seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Dijauhkan rahmat yang deras kepada kita semuanya, dijauhkan dari bala wa musibah wal wabah final hasuran mihan, dikabulkan hajat kita semuanya, hajatan selamatan fi dini wa dunyal akhirah, dan kita semuanya diakhirkan bi husnil khatimah. Salawat dan salam kita tunjukkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW bersama keluarga, para sahabatnya, dan para zuriatnya, dan orang yang ikuti baginda kita Nabi Muhammad SAW. Maka sedikit menerangkan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Yang mana Allah berfirman, kami akan memperlihatkan kepada tanda-tanda kekuasaan di sekedar ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhan tidak cukup bagimu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka meragukan pertemuan dengan Tuhan mereka. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Dia maha meliputi segala sesuatu. Quran surat Fussilat ayat 53 sampai 54. Ini teruskan. Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Allah telah menciptakan kalian, kemudian memberi kalian rezeki, kemudian mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian. Dan teruskan sabda Nabi Muhammad SAW, inna li rabbikum fi ayami dahrikum nafahatun ala fata'aradu laha. Sesungguhnya Allah Tuhan kalian memiliki an-nafahat karunia, maka hilanglah an-nafahat karunia itu. Hadis riwayat Tabrani. Dan diteruskan Allah berfirman, qala ta'ala yatasu bi rahmati may yasa. Allah Ta'ala berfirman,
Allah menentukan rahmatnya bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surat Al-Imran ayat 74. Dan teruskan, Al-Hikmah mengatakan, Rubba ilman haduhu khabaru. Berapa banyak ilmu yang kemudian hanya menjadi sekedar cerita saja. Dan diteruskan sabda Nabi Muhammad SAW, Al-abiyatu asratu ajajai tis'atun minha fi sunti. Sabda Nabi Muhammad SAW, keselamatan terbagi dalam 10 bagian. 9 diantaranya terletak pada diam. Dan sabda yang lain Nabi Muhammad SAW, ma ra'a minkum munkara falyughayyiru liyadi fa in lam yastati fa bilisani fa inna lam yastati fa biqalbihi wa dalika ad'afu iman. Sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya yang pertama ia merubah dengan tangannya. Yang kedua, jika tidak mampu dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan inilah iman yang terendah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban. Maka itu tujuannya, keutamaan untuk berdakwah, menghidupkan syiar-syiar agama, agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah dan Rasulullah SAW. Yang mana diriwayatkan makna dari dakwah yaitu yang pertama, yang kata Rasulullah SAW, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya pertama merubah dengan tangannya, nggak bisa dengan lesannya. Yang mana diriwayatkan Yusha bin Nun, yang ketika itu Allah berfirman kepada Yusha bin Nun, yaitu seorang nabi, wa Yusha bin Nun, sesungguhnya aku adab umatmu 40.000 yang baik dan 60.000 yang jahat. Maka Yusha bin Nun bertanya, ya Rob, kenapa engkau binasakan 40.000 yang baik, sedangkan kalau yang jahat itu kau binasakan mungkin karena dosa-dosa, tapi yang baik tapi engkau binasakan juga. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Yusha bin Nun, "Wahai Yusha bin Nun, karena mereka tidak marah karena aku, melihat kemungkaran dia diam dan tidak marah karena aku, maka aku binasakan mereka semuanya." Maka kita kalau nggak bisa melihat kemungkaran merubah dengan tangannya, maka dengan lesannya, tapi dengan cara yang baik. Dan yang jika tidak mampu, maka hatinya. Dan inilah iman yang terendah. Maka kalau tidak ada yang menyerukan, menyiarkan agama-agama, maka banyak orang yang tersesat, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kulukum dolun ilaman hadaitu fastaduni ahdikum." Kalian semua sesat kecuali yang telah kuberikan petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku, aku akan memberi petunjuk. Hadis Muslimin, Turmudi, Ibnu Majah, Ahmad Baihaqi. Maka dengan menghidupkan syiar-syiar agama, kalau nggak bisa dengan tangannya, dengan lesannya, nggak bisa lagi, yang paling lemah itu dari hatinya. Tetapi yang paling utama dakwah itu dengan yang disebut hatinya. Kalau dalam hati, kata Abdul Sorotin, dakwah dengan hatinya itu kalau itu membahayakan agamamu, maka seutamanya dengan hatimu.
cukup diam didoakan aja. Ada seorang salaf mengatakan, kalau sama penguasa dengan akhlaknya, apa itu dengan hatimu, jaga lesanmu. Sama penguasa jaga lesanmu, sama orang kafir jaga akhlakmu. Jangan mentang-mentang dakwah bikin binasa kerusakan di muka bumi ini. Karena Allah tidak suka kerusakan. Minimal dengan hati. Nah, kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan seutama-utamanya adalah membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana membaca sholawat adalah amal perbuatan yang menyelamatkan, ucapan yang paling utama, ibadah paling menguntungkan, mengandung barokah paling banyak, dan ahwal yang paling kokoh, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Disiapkan di daerah penjuru-penjuru sampai Allah mendakwakan banyak orang yang masuk Islam di mana-mana, di negeri-negeri Eropa, di Amerika, di Rusia, berkat banyak para ulama-ulama yang menghidupkan siar-siar agama sehingga terprosok masuklah di daerah penjuru daerah. Tetapi itu tadi, dakwah harus ada tata caranya, jangan ngawur. Utamanya dakwah yang baca sholawat. Sholawat ini menyelamatkan. Kalau sebaik-baiknya tadi kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya itu dari 9 itu adalah keselamatan itu diam. Nah, sholawat ini mengandung keselamatan, mencurahkan rahmat yang deras kepada kita semuanya. Satu sholawat 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana, Doharodinul Mu'ayyad Biduri Nabi Ahmad, Doharodinul Mu'ayyad Biduri Nabi Ahmad, Ya Hanana Nabi Muhammad, Zalikal fadlu min diucapkan pembacaan maulid, zikir dan sholawat. Maka dulu sampai di Hongkong itu saya punya cita-cita dulu, kepingin sholawatan di Guangzhou, di makamnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi Allah menghendaki yang lain. Ya moga-moga yang di Hongkong bisa hidupkan di sana sholawatnya. Jadi melihat masjidnya di Guangzhou itu banyak orang di Cina sana, pelosok-pelosok daerahnya ada yang masuk Islam. Gitu. Saya kepingin melihat waktu ziarah di makam Sa'ad bin Waqqas, bisa ada masjidnya besar. Cita-citanya seperti itu keinginannya. Seandainya bisa sholawatan di masjid itu.
Kalau sholawatan dihidupkan di Guangzhou, di makam Sabil Waqqas itu, mungkin insya Allah banyak yang masuk Islam sehingga mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka syiar-syiar yang di daerah-daerah terus dihidupkan, ditinggalkan kitab-kitab, dibacakan sholawat, dzikir. Paling utama di akhir zaman ini yaitu tadi dzikir dan menghidupkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi sampai para aulia, kanat li qalbi ahwaun mafaqatun pasta jemaah mudrataka ainu ahwai. Dahulu banyak keinginan di hatiku, namun sejak mata memandangmu, keinginan-keinginan itu menjadi satu. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sampai mengatakan, setelah dakwah di mana-mana, keinginanku hanya tidak suka dalam keramaian, tapi keinginanku menyendiri kepada Tuhan. Maka itu jangan sampai yang dikatakan oleh hikmah, rubba ilmin haduhu khobaru, berapa banyak ilmu yang kemudian hanya menjadi sekedar cerita, yang mana banyak di akhir zaman pemilik tauhid. Besok di akhir zaman pemilik tauhid itu banyak, yang ikhlas sedikit. Al-Quran tinggal bacaan, pelajaran tinggal pelajaran. Ya moga-moga dengan banyaknya kita membaca dzikir dan sholawat dicurahkan rahmat, hidayah dan taufik sama Allah Ta'ala, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang ada, ilmu yang diberikan, ilmu yang manfaat, bukan hanya sekedar membaca sholawat, tetapi kita tujuan sholawat adalah membaca sholawat untuk tibaan Nabi Muhammad SAW, mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan sampai Rasulullah mengatakan, man ayat sunnati faqad habani, wa man habani kana ma'al jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka dia cinta padaku, dan siapa yang cinta padaku, maka dia akan berkumpul kepada Rasulullah SAW. Dengan membaca sholawat, semakin banyak menyebar Islam di mana-mana. Tetapi jangan sampai kita melupakan ajaran-ajaran, hanya Al-Quran tinggal bacaan, pelajaran tinggal pelajaran, sehingga kita membaca sholawat tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, tidak mengikuti apa yang dia akhlaknya, sholatnya, sunnahnya. Semakin banyak sudah dipelajari tentang ilmu-ilmu, ya makanya itu kata aulia salafun as-sholih, selalu memperbaiki taubat. Udah ngaji lama, kumat lagi kita, ono sing mendem, ada yang masih main narkoba. Gitu. Cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lengah, jangan sampai ketipu dengan ajaran kehidupan yang ada di dunia ini. Bukan berarti berhenti pengajian di daerah, tetapi tidak imannya juga berhenti. Masih minum-minum, kumpulannya Jack Daniel, vodka. Kembali kepada Allah Ta'ala, jangan ikuti hawa nafsu, selalu perbaiki taubat kepada Allah Ta'ala. Jangan putus asa rahmat Allah Ta'ala, yang mana masih banyak yang mendengungkan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dengan sedikit ini semoga ditambahkan keimanan kita, dikuatkan iman kita, ketakwaan kita, dan kita semuanya diakhirkan di husnul khatimah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Rahim alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Rahim alal muslimin.
أنت جواد الحليم وأنت وليس نرجو سواك قدري إلهي درى قبل الفناء والهلاك يا أبد يا ولي على هداك القوي وعلى ذكر الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على يا ربنا يا مجيب أنت سميع القريب تعطى الوسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين أنا الرحيم الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين قدرت تزيل العناء وتدمي المنى فينا وجود الهنا تعطاه في كل شيء الله الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين أسأل بجاه الجدود ولي يقيم الحدود فينا ويبكي الحسود ويدفع يجيل للمنكرات
وساءاتي مبارك دواء يدوم في كل حال على ممار السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الله الله يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين ربنا السكرين وتوفنا مسلمين مبعث من الحبيبين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين على المسلمين الرسول يقترى لنا بالقبول وأهلنا كل سوء وبستجب لأمرين الله الله min hari nusani lauti mali wa kulli halatin tani la kulli halatin marji wa syama radana wa syai aradana betul amarana malut fi wa afia
Wasinul sabiqatan wasinul fatimatan wa ala kulli man ausyarifin bin ali bin hasan insyaallah qabulnya qabil hajat wa ila hadirat nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna la lada asrafna fatub alaina tauma تغسل لكل حوم واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدي ربي ومولدي والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو سوبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا فباكتساب منا للمصطفى رسولي نادى بكل سور صلى وسلم عليه هذا الحبيب وآله وصحبه عدد التاسيس والحمد لله في القد وطن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.